Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Nah, kita jumpa lagi di video kali ini. Saya Nurdiana Hazilendawati dengan NIM 126205203250 akan membahas tentang materi yaitu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, untuk itu mari kita simak materinya satu persatu ya. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran itu terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Baik, masih dalam materi pendekatan pembelajaran, yaitu ada dua. Yang pertama pendekatan ekspositori, yang kedua pendekatan inquiry. Nah, untuk pendekatan ekspositori sendiri ialah menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar bersifat informasi, yaitu berupa konsep dan prinsip dasar yang perlu warga pahami belajar secara pasti. Yang kedua yaitu pendekatan inquiry. Istilah inquiry memiliki kesamaan konsep dengan istilah lain seperti discovery, problem solving, dan reflecting thinking. Dengan menggunakan pendekatan inquiry, sumber belajar menyajikan bahan tidak sampai tuntas, tetapi memberi peluang kepada warga belajar. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Menurut Kem Winabijaya 2008, bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran sendiri ditinjau dari cara penyajian materi dapat dibagi dua, yaitu secara pembelajaran deduktif dan induktif. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Nah, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Menurut KBBI, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode sendiri berasal dari kata method atau dari bahasa Inggris, artinya melalui, melewati, jalan atau cara memperoleh sesuatu. Metode dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi saja, sebab sumber belajar dalam pembelajaran mempunyai tugas cakupan yang luas, yaitu di samping sebagai informasi juga mempunyai tugas mengelola kegiatan pembelajaran sehingga warga belajar dapat belajar untuk mencapai tujuan belajar secara tepat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis metode pembelajaran, yaitu ada 4: metode ceramah, tanya jawab, resitasi, dan diskusi. Yang pertama, metode ceramah. Ceramah merupakan metode pembelajaran yang kontroversial. Ceramah jika terlalu sering digunakan juga tidak akan efektif. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab juga merupakan metode pembelajaran konvensional. Metode tanya jawab digunakan guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Yang ketiga, metode resitasi biasanya digunakan untuk mendiagnosis kemajuan belajar peserta didik. Resitasi diterapkan dengan menggunakan pola, yaitu guru bertanya, peserta didik memberi respon, lalu guru memberikan reaksi. Yang terakhir, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang mengarahkan pembelajaran berpusat pada siswa. Lalu poin yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah siswa relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Baiklah teman-teman, itu tadi penyampaian materi tentang pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dalam mata pelajaran IPS di MI atau SD. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.